Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Pasti adik-adik dalam keadaan yang baik. Kakak bersyukur pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan adik semua dalam ibadah online Abi GBI Ciujung. Ya, adik-adik semua pasti sudah mandi, sudah sarapan, dan pagi hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Amin. Kakak percaya semua sudah siap. Yuk adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah Abi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang memberkati kami. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Berkatilah dari awal sampai pada akhirnya. Kami mau dan siap memuji nama Tuhan Yesus. Dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, pada pagi hari ini coba adik-adik lihat kanan kiri adik-adik semua. Iya, ada siapa di situ? Boleh kasih tos. Kasih tos yang kencang. Ayo semangat pagi hari ini. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai adik-adik. Dan kakak percaya adik-adik juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Amin. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian ini. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Ya Yesus, aku sayang kepadamu. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang
tutup matanya. Adik-adik yang manis, kalau adik-adik mengasihi Tuhan pada pagi hari ini, pasti adik-adik akan berdoa dengan baik. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji Tuhan yang baik. Tuhan, kami akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang siap memuji Tuhan dengan semangat? Coba tangannya, kasih tos lagi yang kencang, sama kanan, sama kiri, sama papa, sama mamanya boleh, semuanya. Nah, adik-adik, kalau kita memuji Tuhan harus dengan apa? Semangat. Iya, harusnya ada yel-yelnya nih setiap hari Minggu dalam ibadah online Abi ini, supaya adik-adik semuanya masih ingat yel-yel sekolah Minggu. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita memuji Tuhan. Coba sekali lagi, yang tadi ada dikasih tos kanan kiri, lihat, sudah senyum belum? Nah, pasti kalian saling menyayangi dan saling mengasihi. Yesus juga sayang semua, ya. Yesus juga mati buat adik-adik dan buat kakak. Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya kepada adik-adik semua dan juga kepada kakak. Nah, ada satu pujian adik-adik. Yesus disalibkan karena cintanya. Sebetulnya ada gerakannya. Kalau adik-adik masih ingat, adik-adik boleh kasih gerakan yang paling hebat. Wah, nanti ada hadiahnya loh, jangan-jangan loh. Ya, adik-adik. Yuk, kita dengarkan pujian ini. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, Yesus disalibkan karena cintanya kepada kakak, kepada adik-adik, dan juga kepada papa mama dan kakak juga, semuanya yang ada di rumah, ya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus mencintai kita, pasti adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus. Yuk, naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, ada satu pujian lagi adik-adik, di mana pujian ini mengatakan Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua. Ayo, sayang semua. Sayang siapa? Sayang? Nah, betul adik-adik. Yuk, nanti kalau misalnya dibilang sayang papa atau sayang mama, sayang kakak, peluk mereka dengan kenceng, ya. Buktikan adik-adik mengasihi mereka juga. Haleluya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua.
dikasih oleh Tuhan. Yuk adik-adik, persiapkan hati kita. Kita mau menaikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kawan. Mari semua tutup mata, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ayo adik-adik, sama-sama katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami semua rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkatilah kakak-kakak dan guru-guru bahkan orang tua yang mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru yang membawakan firman Tuhan, dan juga untuk orang tua yang membimbing anak-anak murid untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami terima dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Abi pada minggu ini. Pada pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Nah, kita langsung masuk dalam cerita. Adik-adik, ada suatu kisah seorang ibu yang sedang bersedih hati. Karena apa adik-adik? Dia bersedih hati karena dia tidak mempunyai uang ya yang banyak. Untuk apa adik-adik? Ibu ini sedang membutuhkan uang yang banyak untuk anaknya yang sedang sakit. Adik-adik, anaknya ini sakit di rumah sakit karena ingin dioperasi ya. Tanpa dioperasi dia tidak bisa selamat ya. Nah, jadi salah satunya jalan dia harus punya uang ya. Punya uang untuk biaya operasi. Nah, saat itu dia sedih dengan bagaimana caranya dia harus mencari uang untuk
bisa membiayai operasi anaknya. Ya, langsung dia sedih, dia mencari akal, dia mencari jalan supaya dia bisa mendapatkan uang dan anaknya bisa dioperasi dan dengan selamat. Tapi saatnya dia bingung, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang membutuhkan apa adik-adik, membutuhkan ginjal. Nah, akhirnya dari ginjalnya itu dia tertarik untuk menjual salah satu organ tubuhnya, yaitu ginjalnya. Nah, dengan menjual ginjalnya itu ya dapat uang. Lalu uangnya itu bisa biaya operasi anaknya. Nah, akhirnya dengan tidak berpikir panjang lagi, mau tidak mau, biarin, nggak apa-apa, saya harus berkorban buat anak saya, asalkan anak saya selamat, dia bisa hidup sehat lagi, dia bisa bermain kembali. Akhirnya dengan tidak pikir panjang, dengan sedih hati, dia menjual ginjalnya. Terus akhirnya dia apa adik-adik? Dia mendapatkan uang yang banyak. Lalu uang itu dia untuk biaya operasi anaknya. Nah, setelah beberapa hari kemudian anaknya bisa sehat kembali. Nah, itu adalah salah satu korban ya, artinya ibu ini benar-benar berkorban untuk anaknya. Dia jual salah satu organ tubuhnya, yaitu ginjalnya, untuk mendapatkan uang. Nah, uangnya itu untuk bisa operasi anaknya. Akhirnya anaknya selamat. Nah, adik-adik, nah di Alkitab pun juga ada salah satu kisah yang sering kita dengar ya. Nah, berkorban. Adik-adik, sebelum itu kakak mau tanya nih, adik-adik mengertikah apa artinya berkorban? Ya, apa adik-adik tahu? Pasti adik-adik ada yang sudah mengerti ya. Berkorban itu artinya perbuatan atau sesuatu yang kita lakukan tanpa dengan berat hati, tapi harus dilakukan. Ya, dengan berkorban artinya sesuatu yang kita lakukan tanpa imbalan, ya, tanpa syarat, ya, dengan syarat apapun, tapi dia berkorban dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Nah, akhirnya seperti tadi ibu itu ya berkorban mengeluarkan organ tubuhnya asalkan satu, anaknya bisa selamat, ya. Nah, berkorban artinya kita melakukan sesuatu yang tanpa pamrih, tanpa balasan, dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Nah, di Alkitab ada kisah yang dimana adik-adik sudah sering mendengar, adik-adik sering mendengar cerita ini. Kisah seorang yang dia dengan berat hati, kalau bisa dia memohon ya kepada Bapa agar semua ini bisa dilalui, tidak terjadi. Tetapi Bapa menghendaki semua ini terjadi, karena dengan satu-satunya jalan, dengan cara ini ya bisa selamat. Nah, dari cerita ini adik-adik pasti tahu, yaitu kisah tentang Yesus yang disalibkan. Dia menderita, berjalan dengan membawa salib, ya, dengan dipakuk di atas kayu salib. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau berkorban demi siapa? Demi dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mau berkorban, dia mau mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita, demi dosa-dosa kalian, ya, demi dosa umat manusia. Nah, adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak sedikit. Pengorbanan Tuhan itu tidak kecil, tetapi dia harus menderita, dia harus diejek, dia harus dihina, dan dia harus disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat, ya, dua orang penjahat, karena dua orang penjahat itu memang layak disalibkan. Tetapi Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak bersalah, dibuat yang bersalah, dia harus menjalani hukuman itu. Karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa umat manusia, ya. Nah, adik-adik, pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita
itu cuma-cuma. Dosa-dosa kita dihapus dengan darahnya di atas kayu salib, membuat kita menjadi tidak berdosa, membuat kita menjadi pemenang, menjadi kita hidup lebih baik lagi. Karena apa? Karena Yesus mau mati buat kita. Oleh sebab itu adik-adik, janganlah adik-adik, kakak maupun adik-adik, mau kita semua, jangan lupakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ya, karena di atas kayu salib dia sudah menderita. Sebelum di atas kayu salib dia sudah menjalani penderitaan tersebut. Ya, dia memikul salib dengan mahkota duri di atas kepalanya. Sungguh-sungguh amat berat, sungguh-sungguh amat menderita. Oleh sebab itu adik-adik, jika kita ingin melakukan segala sesuatu yang tidak baik, yang membuat hati Tuhan sedih, kita ingat Yesus sudah mati di atas kayu salib demi dosa kita, demi menghapus seluruh perbuatan tidak baik kita. Ya adik-adik, dosa yang tadinya merah menjadi putih karena Yesus telah mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita semua. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita belajar bersama-sama untuk selalu melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, jika kita ingin melakukan membalas kasih Tuhan, ya kasih Tuhan itu tidak terbatas. Oleh sebab itu tuh, ya adik-adik, kita harus mengasihinya dengan tulus. Kita harus mencari waktu yang benar-benar bukan sisa waktu kita, tetapi awal dari waktu sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus belajar bertemu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita belajar. Tuhan menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk melakukan membalas kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan sangat sayang pada kita. Ya adik-adik percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu adalah pengorbanan yang terbesar buat kita semua. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah sayang dan sangat sayang sama kita. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan ini mengajarkan dan selalu mengingatkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah sayang sama kita. Ya, amin untuk firman Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu depan, mari kita mendengarkan ayat hafalannya ya. Mari kita sama-sama mendengar. Halo adik-adik, saatnya kita belajar ayat hafalan. Untuk minggu ini ayat hafalan kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10a. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, kakak tunggu video kiriman ayat hafalan adik-adik. Jangan lupa ya, ditunggu sampai hari Kamis ini. Tuhan memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan ayat hafalan untuk minggu depan? Nah, kita mau belajar ya adik-adik, karena ayat hafalan itu membuat kita untuk bertumbuh. Jadi kita harus selalu ingat, masukin terus firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh ya, sehingga kematian Tuhan di atas kayu salib tidak sia-sia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar kisah di mana Tuhan Yesus mau mati buat kami.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah sayang pada kami semua. Tuhan Yesus sungguh amat sayang pada kami. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk membalas kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan, biarlah Tuhan membimbing kami, Tuhan memimpin kami untuk senantiasa menyukakan hati Tuhan, karena Tuhan sudah sangat sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau lakukan. Terima kasih juga Tuhan atas semua yang Engkau perbuat bagi kami. Terima kasih juga Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib buat kami, untuk menebus dosa-dosa kami, umat manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, shalom adik-adik semuanya. Bagaimana adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah online Abi pada kesempatan ini, kakak juga berterima kasih kepada orang-orang tua yang telah mendukung dan bekerja sama untuk acara ibadah Abi Online Ciujung ini, di mana juga membimbing anak-anaknya untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam ayat hafalan, bahkan di dalam segi kerohanian, dan juga untuk adik-adik semua yang juga telah mengirim video-video ayat hafalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kedepannya kakak percaya bahwa orang tua dan adik-adik semua ikut sungguh-sungguh di dalam menyaksikan ataupun mengikuti ibadah online Abi Ciujung ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye, shalom. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang jelas Tuhan kita. Roma 6 ayat lihat mama 23. 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6
23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 23. Sebab upah dosa Ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.